Ya, halo semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang soal minggu lalu. Ini soal minggu lalu. Nah, ini soal minggu lalu di mana kita diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal. Kalau misalnya ingin membuat rekonsiliasi fiskal, kita lihat dulu apa aja yang ada di soal dan apa aja yang harus kita hitung. Nah, dari soal ini kita bisa melihat yang diketahui adalah laporan laba rugi komersial. Terus ada di sini beberapa transaksi yang menurutnya tidak sesuai dengan perpajakan dan kita harus menghitung di sini ada penyusutan yang baru. Sampai akhirnya di akhir kita diminta untuk membuat rekonsiliasi fiskal. Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi setiap transaksi yang ada. Kita langsung aja. Nah, ini adalah transaksi yang tadi ada di soal. Sudah Ibu salin di sini. Nah, kita harus melihat nih penyesuaiannya. Apakah transaksi ini masuknya ke koreksi positif atau ke koreksi negatif. Dari yang nomor pertama. Dalam biaya gaji terdapat biaya fasilitas penempati fasilitas apartemen yang dinikmati oleh direktur dibayar oleh perusahaan sebesar 4.800.000. Ini boleh nggak sih masuk ke dalam laporan fiskal diakui sebagai beban? Tidak boleh. Ternyata dalam fiskal ini tidak boleh diakui sebagai beban. Maka karena tidak boleh diakui sebagai beban, maka biayanya akan berkurang. Maka labanya akan bertambah. Maka ini masuk ke koreksi positif sebesar 4.800.000. Next, transaksi yang selanjutnya. Di dalam beban perjalanan terdapat biaya tiket ke luar negeri atas nama istri dan anak dari Bapak Herman sebesar 20 juta. Ini juga tidak boleh masuk ke dalam biaya ketika dia mau ke fiskal. Maka masuknya ke koreksi positif juga. Sebesar 20 juta. Udah. Selanjutnya, beban gaji staf administrasi yang tidak ada buktinya sebesar 7 juta. Kalau beban gaji yang tidak ada buktinya, maka ini juga tidak boleh masuk ke dalam laporan fiskal sebagai beban. Maka juga menjadi koreksi fiskal. Kita tulis di sini 7 juta. Dah. Beban rekreasi selanjutnya. Beban rekreasi karyawan adalah jalan-jalan ke Taman Impian Jaya Ancol. Ternyata beban rekreasi karyawan ke Taman Impian Jaya Ancol ini tidak boleh diakui sebagai beban juga. Maka masuknya ke koreksi positif. Karena di sini tidak Bu, kok di sini nggak ada nominalnya, Bu? Maka kita lihat di soal soal perjalanan rekreasi. Beban perjalanan rekreasi berapa di sini? Nih, beban rekreasi karyawan sebesar 12 juta. 12 juta. Berarti kita tulis di sini juga 12 juta di koreksi positif. Nah, di dalam beban administrasi lain-lain terdapat biaya sumbangan ke panti asuhan sebesar 2 juta. Boleh nggak sih ini masuk ke dalam biaya? Diakui sebagai biaya? Tidak boleh juga. Berarti kita masukkan ke koreksi positif lagi. Nah, di dalam pendapatan sewa, terdapat sewa bangunan dengan nilai net sebesar 20 juta. Ketika pendapatan sewa, tapi sudah ada nilai netnya, itu berarti tidak boleh masuk juga diakui sebagai pendapatan lagi dalam dunia perpajakan, dalam dunia fiskal. Maka pendapatan ini tidak bisa diakui 20 jutanya. Maka karena tidak bisa diakui, maka berkuranglah pendapatannya sehingga akan mengurangi laba dan masuk ke dalam koreksi negatif. Pendapatan bunga berasal dari bank dan merupakan nilai bersih setelah PPh. Sama halnya dengan yang di atas. Karena dia sudah nilai bersih dan setelah PPh, maka tidak boleh diakui lagi sebagai pendapatan dalam dunia fiskal. Nominalnya nggak ada, Bu, ini gimana? Udah, kita lihat lagi di soal berapa sih pendapatan bunganya, 8 juta. Kita masukin deh ke sini, 8 juta, dikoreksi negatif. Oke, kita sudah mengidentifikasi semua transaksinya di koreksi positif dan koreksi negatif.
mana saja yang masuk ke koreksi positif dan mana saja yang masuk koreksi negatif. Setelah ini, kita menghitung beban penyusutan tadi, ya kan? Nah, ini dia beban penyusutan. Tadi kan ada beban penyusutan ya. Yang baru tuh seperti apa sih Bu gitu. Nah, ini dia. Nggak kelihatan. Wait. Nah, ini periode. Nah, ini dia. Kan yang diketahui di soal itu seperti ini, ya kan? Yang diketahui di soal seperti ini. Berarti kita cara ngitungnya gimana nih, Bu? Kalau yang komersial, rumusnya itu adalah sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Seterusnya akan seperti itu ke bawah-bawahnya juga. Nah, kalau yang fiskal, nah PR-nya adalah kita akan mencari si fiskal ini. Kalau untuk mencari si fiskal ini, kita fokusnya ke tabel ini, ya kan? Di sini ada tabel, ini dari sononya langsung, dari dunia perpajakan langsung. Kita lihat di sini kalau misalnya kelompok 1 itu 4 tahun masa manfaatnya, di mana ketika 4 tahun ini akan umur ekonomisnya 4 sampai 7 tahun. Dan seterusnya. Langsung aja kita praktekin. Gedung umur ekonomisnya 25 tahun, berarti sama dengan harga perolehan dikali 25 tahun, berarti di atas 20, berarti masuk kelompok 4. Dikali berapa persen tuh? 5%. Selanjutnya, kendaraan. Harga perolehan dikali berapa nih? Kalau 10% berarti di atas 8 tahun ya kan, masuk ke kategori yang ini. Masuk di kategori yang ini. Berarti 12,50%. Oke. Dikali 12,50%. 60 juta. Selanjutnya juga sama, mesin. Kita hitung sama dengan harga perolehan dikali mesin itu 8 tahun, berarti 12,50 juga. 12,50%. Selanjutnya, peralatan 5 tahun, berarti di atas 4 tahun, berarti masuk ke kelompok 1. Berarti persenannya 25%. Sama dengan 90 juta dikali 25%. Sama ini juga dikali 25%. Terus kita jumlah. Nah, setelah kita jumlah ternyata beban penyusutan fiskal setelah disesuaikan sebesar 205 juta. Sedangkan yang sebelumnya sejumlah 149 juta. Berarti hal ini menyimpulkan beban penyusutannya akan menambah, lebih besar ya kan, akan bertambah gitu. Karena ini bertambah, maka masuknya akan ke koreksi fiskal negatif. Kita hitung dulu selisihnya berapa. Oke, selisihnya 55.330. Maka nilai 55.330 ini masuk ke koreksi fiskal negatif. Next. Nah, ini langsung aja. Ini setelah kita mengidentifikasi tadi masuk ke koreksi mana transaksinya, kita masukinlah ke tabel rekonsiliasi fiskal. Gitu. Kita masukin dulu semuanya ke kolom koreksi positif dan koreksi negatif yang telah kita hitung sebelumnya. Setelah kita masukkan semuanya, maka yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung laba fiskalnya. Gitu. Pasti teman-teman ada yang bingung, Bu, kenapa beban gajinya kok jadi bertambah sih Bu di laporan fiskalnya di sini? Iya nggak? Jadi berkurang, maaf. Jadi berkurang sih Bu gitu di sini. Harusnya 81 juta kok jadi 76 juta sih Bu. Terus kenapa Bu? Ini kenapa? Terus kenapa Bu? Ini kok beban penyusutannya
kalau dia koreksinya negatif, kok dia ditambah Bu? Itu kenapa Bu? Gitu. Terus begitu juga dengan pendapatan. Mungkin ada yang bingung, kok kalau pendapatan koreksinya negatif bisa terus koreksinya negatif kok dikurang sih Bu? Itu kenapa? Gitu. Pasti banyak yang nanya. Oke. Sekarang Ibu mau gambarin analoginya sedikit di sini. Kita gunakan analogi ini. Kalau ini insya Allah teman-teman kalau udah paham analoginya pasti bisa mengerti, bisa mengerjakan ini. Ini analoginya begini. Oke. Ini adalah transaksi yang di atas ini yang warna kuning adalah transaksi beban. Ya kan? Ingat, beban. Kalau yang bawah ini adalah transaksi pendapatan yang harus disesuaikan. Kita lihat yang pertama adalah beban dulu. Beban. Misalnya ada tulisan, ada transaksi yang bilang bahwa dalam biaya gaji terdapat bla 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 yang harus disesuaikan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebesar 20 juta. Maka beban ini 20 juta ini akan masuk ke koreksi positif. Karena berdasarkan pengertian, koreksi positif adalah koreksi yang akan menambah laba, betul? Menambah laba. Maka di sini beban gaji 30 juta di komersial, terus kita masukin tadi nominal 20 juta di koreksi positif, terus kita kurangin deh 30 juta dikurang 20 juta sebesar 10 juta. Maka yang awalnya total bebannya 50 juta di komersial, karena ada 20 juta yang harus kita kurangi, maka jadinya tinggal 30 juta. Maka dari itu, laba di akhirnya nanti, laba fiskalnya akan lebih besar. Karena bebannya dia mengecil. Ya kan? Gitu. Inilah mengapa koreksi positif itu akan menambah si laba. Labanya ini maksudnya laba di akhirnya gitu. Di akhir, laba fiskal akhir. Nah, sekarang kita ke beban selanjutnya kalau misalnya dikoreksi negatif. Biasanya umumnya terjadi di biaya penyusutan atau beban penyusutan. Kok beban penyusutan ditambah sih Bu? Padahal dia kan koreksinya negatif. Coba kita analogikan di sini. Kan? Misalnya bertambah 20 juta, maka masuk koreksi negatif. Kenapa bisa masuk koreksi negatif? Koreksi negatif itu adalah koreksi yang akan mengurangi laba akhir atau laba fiskal. Coba contoh. Di sini ada koreksi negatifnya 20 juta. Berarti kita tambah dong bebannya. Dari 30 juta ditambah 20 juta sama dengan 50 juta. Berarti yang awalnya bebannya cuma 50 juta, karena ada koreksi sebesar 20 juta, maka koreksi negatif, maka akan bertambah si bebannya ini totalnya jadi 70 juta. Karena bertambah bebannya, maka otomatis labanya juga akan berkurang. Dari yang awalnya 100 juta jadi 80 juta. Itulah kenapa beban penyusutan masuknya ke koreksi negatif dan harus ditambah. Oke, dari sini sampai sini paham, coba pelan-pelan. Selanjutnya kita ke kasus pendapatan. Oke. Misal, pendapatan bunga kayak di soal tadi kan, pendapatan bunga bla 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 misalnya gitu. Ternyata pendapatan ini bisa diakui sebagai menambah pendapatan. Kalau bisa menambah sebagai pendapatan, maka masuknya ke koreksi positif, ya kan? Kenapa koreksi positif? Karena akan menambah si laba akhirnya nanti di sini 140 juta. Misal kita analogikan, total pendapatan awalnya pas lagi laba rugi komersial awalnya adalah 150 juta. Tapi karena ada penyesuaian fiskal yang mengakibatkan labanya akan bertambah 20 juta, maka di sini ditambah labanya. Awalnya 50 juta jadi 70 juta. Maka otomatis total pendapatannya akan bertambah jadi 170 juta. Maka di akhir labanya pun akan bertambah. Dari yang awalnya cuma 150 juta, karena bertambah 20 juta, jadinya 140 juta. Seperti halnya kalau misalnya itu dikoreksi positif. Kalau dikoreksi negatif gimana Bu? Kalau kasusnya pendapatan, sama halnya. Kalau dianalogikan saja, pendapat misalnya ada pendapatan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, gitu. Maka dalam hal ini pendapatannya akan berkurang, ya kan? Kalau pendapatannya akan berkurang, maka laba di akhirnya pun akan berkurang.
ya kan? Karena laba di akhir akan berkurang, maka akan masuk ke koreksi negatif. Gitu. Koreksi negatif karena apa? Karena si pendapatannya berkurang. Misal, awalnya seharusnya pendapatan kita 150 juta, karena ada satu transaksi yang mana itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan dalam dunia perpajakan, maka kita harus mengurangi pendapatan kita. Dari yang awalnya 100 juta, jadi 70 juta. Otomatis, total pendapatan kita akan berkurang. Dari awalnya 150 juta, jadi cuma 120 juta. Maka di akhir nanti, laba kita pun juga akan semakin mengecil. Dari yang awalnya laba kita 100 juta, jadi cuma 90 juta. Gitulah jadi. Jadi koreksinya, jadi kesimpulannya, ketika beban nih beban yang warna kuning, kalau koreksinya positif, itu berarti mengurangi. Kalau koreksinya negatif, berarti di sininya menambah. Gitu. Kalau pendapatan, kebalikannya dari si beban. Kalau koreksinya positif, berarti dia menambah. Kalau koreksinya negatif, dia berarti berkurang, mengurangi. Begitu kesimpulannya. Oke, karena kalau misalnya teman-teman sudah paham di analogi ini, maka teman-teman pasti bisa menjawab soal yang ini. Gitu. Karena soal yang ini tinggal memasukkan koreksi-koreksinya, lalu kita menyesuaikan di laba-labanya, masing-masing laba. Sudah deh, nanti kita dapat di akhirnya. Apakah dia lebih kecil kah atau lebih besar? Tidak ada kewajiban harus lebih besar, harus lebih kecil, nggak ada aturan seperti itu. Tuh, yang penting adalah kita melakukan koreksi, apakah dia masuk ke koreksi positif atau ke koreksi negatif. Oke. Itu saja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga teman-teman bisa paham. Sekian, terima kasih.